undangannya yang luar biasa pada kesempatan kali ini bisa bergabung dengan teman-teman dari Mata Garuda Kepulauan Riau. Ini adalah hal yang luar biasa bagi kami karena ini saya baru pertama kali nih ketemu sama teman-teman Mata Garuda Kepri dan kebetulan ini di hari Sabtu, di hari yang luar biasa. Ini ada lebih dari 130 orang yang hadir di Zoom. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman semuanya. Semoga kehadiran teman-teman hari ini di akhir pekan gitu ya, untuk mencari informasi, untuk menimba ilmu, meluangkan waktunya di akhir pekan, semoga jadi berkah buat teman-teman semuanya. Siapa tahu juga bisa bergabung menjadi bagian dari keluarga besar penerima beasiswa LPDP. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saya izin ya Mas ya, mohon untuk share screen. Ini langsung saja, jadi sedikit bercerita bahwasanya LPDP ini kan sudah ada sejak tahun 2012, jadi sudah satu dekade LPDP. Nah ini mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh gitu ya LPDP, kalau Mas Fajar mungkin tahu atau mungkin Pak Kanwil juga paham bahwa Ibu Menteri Sri Mulyani itu mulai menginisiasi LPDP itu sebenarnya dari tahun 2010. Dari tahun 2010 dana abadi yang dikelola sama LPDP itu adalah sebesar 1 triliun pada saat itu. Karena bentuk kepercayaan pemerintah dalam kepada LPDP dalam mengelola dana, hingga saat ini di akhir tahun 2021 dana kelolaan LPDP itu sudah sebesar 99 triliun. Jadi sudah hampir 100 T selama satu dekade melayani teman-teman, para penerima beasiswa dan juga para penerima layanan riset di LPDP. Selain beasiswa dana abadi pendidikan yang dikelola sama LPDP, LPDP juga diamanahkan untuk mengelola dana abadi lainnya, yaitu dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi. Ini manfaatnya langsung nanti akan disalurkan atau dimanfaatkan oleh Kementerian Teknis terkait. Contohnya untuk dana abadi penelitian, itu nanti untuk program-programnya akan dikelola oleh BRIN, kemudian dana abadi kebudayaan nanti oleh Kemendikbud, Ristek, begitu juga dengan dana abadi perguruan tinggi. Dan ini sudah ada perpresnya melalui Perpres 111 tahun 2001, sudah ditandatangani akhir Desember lalu. Dan kalau teman-teman juga sudah beberapa kali mengikuti webinarnya LPDP, kemudian sudah mengikuti beberapa kali sosialisasi LPDP bahwa dana abadi ini utuh sifatnya, kemudian hasil return of the investment itu dipakai untuk mendanai program layanannya LPDP. Ini adalah 3 core layanannya LPDP. Yang pertama adalah beasiswa, kemudian yang kedua adalah pengembangan dana. Ini core of the core-nya adalah kita mengelola dana, endowment fund, yang tadi saya sebutkan, dana abadi. Kemudian ini yang ketiga adalah layanan risetnya LPDP. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir, ini sudah makin bertambah ya, 140 orang yang hadir pada pagi hari ini. Dapat kami informasikan bahwa sejak tahun 2012 melayani, kemudian mulai melakukan seleksi di tahun 2013, LPDP ini sudah memiliki 29.872 orang penerima beasiswa. Ini untuk native programnya LPDP. Sedangkan untuk saat ini yang sedang ongoing ya, yang sedang studi itu sebanyak 5.934. Kalau untuk ongoing ini statusnya adalah teman-teman yang saat ini studi baik di dalam maupun di luar negeri. Ini nanti tentunya jumlahnya akan terus bertambah seiring LOA gitu ya, letter of acceptance itu kadang turun itu di tengah bulan, di setiap bulan Januari, kemudian mereka mulai studi nanti di bulan Februari dan sebagainya. Jadi secara signifikan untuk tambahnya nanti untuk ongoing juga akan berubah. Begitu juga pula ketika teman-teman mulai nanti selesai studi. Jadi nanti alumninya bertambah, ongoingnya juga berubah. Akumulasi penerima beasiswa ini biasanya kita cut off-nya adalah setiap selesai penerimaan seleksi. Misalkan kalau di tahun 2022 rencananya kita akan buka 2 kali misalkan. Ini nanti setelah selesai 1 periode seleksi nanti akan bertambah untuk akumulasi penerima beasiswanya. Sejak tahun 2020 LPDP bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Kita mendanai program, kalau LPDP kan mandatnya untuk S2 dan juga S3.
Sedangkan ketika kita berkolaborasi dengan Kemendikbudristek, kita mendanai program-program non-degree. Di tahun 2020 hingga tahun 2021 di 31 Desember, kita sudah mendanai 69.243 penerima beasiswa hasil dari program kolaborasi Kemendikbudristek dengan LPDP. Ini adalah sebaran penerima program native-nya LPDP. Nah, program native-nya LPDP itu apa saja? Itu yang tadi saya sebutkan, ada S2, ada S3, ada dokter spesialis. Dulu kita sempat membiayai untuk tesis dan juga disertasi. Tapi di tahun 2020, 2021, kita sudah tidak membiayai untuk program tesis dan disertasi. Tapi kita nanti sebutkan untuk program 2021 apa saja dan rencananya nanti 2022 seperti apa. Ini adalah sebaran untuk mahasiswa ongoing yang tadi disebutkan di depan. Ini adalah untuk native-nya LPDP. Nah, ini satu hal yang unik memang selama pandemi COVID-19 2020, 2021 sampai sekarang memang kebanyakan orang inginnya berkuliah di dalam negeri. Ya, jadi nanti teman-teman mungkin sebelum kita lanjut nanti kita ke beasiswa gitu ya, ke program layanan riset seperti apa. Ada baiknya mulai dari sekarang ini 150 orang yang hadir di sini ya, yang belum kenal LPDP bisa langsung visit di websitenya LPDP. Sembari nanti menyusun pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira beasiswanya apa saja, kemudian syarat-syaratnya apa saja. Bagi yang teman-teman belum kenal ya, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dan nggak kenal, nggak sayang, belum tentu jadi miliknya gitu. Jadi teman-teman silahkan nanti berseluncur ke kanal lamanya LPDP di www.lpdp.kemenq.go.id. Langsung bisa di top search di Google aja nanti langsung muncul beasiswa LPDP. Atau follow di sosial media akunnya LPDP @lpdp_ri untuk Instagram dan juga Twitter, atau di LPDP Kementerian Keuangan untuk YouTube dan juga di Facebook. Nanti teman-teman juga bisa lihat tuh footage webinar seperti apa, teman-teman daftar pertanyaannya seperti apa, frequently asked question-nya nanti seperti apa, nanti bisa dilihat di situ. Kemudian kalau misalkan belum jelas bisa ditanyakan di sesi ini nanti akan dipandu sama Mas Fajar gitu ya. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa LPDP kan alumni sudah banyak, tadi lebih dari 14.000 something gitu ya. Ini adalah mungkin figur-figur yang teman-teman pernah lihat di sosial media kan, pernah lihat di media massa gitu ya. Ada Belva, ada Risa Santoso, ada Dewi, ada Andi Taufan dan sebagainya dengan kiprah-kiprah yang mungkin teman-teman sudah kenal. Tadi ada so many people yang mungkin berkontribusi di level daerah bersama Mata Garuda dan sebagainya, juga melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Ini adalah beberapa tokoh yang mungkin bisa menginspirasi bagi teman-teman untuk bisa menjadi salah satu bagian dari awardee, kemudian menjadi alumninya LPDP. Ini termasuk juga ada yang doing with public sector gitu ya, doing something good gitu ya. Kemudian ada juga yang sifatnya jadi entrepreneur, kemudian ada yang kerja doing social movement, community development dan sebagainya. Ada Arif Bulan, ada Rizky Putra dan sebagainya. Ada juga yang jadi dosen, pendidik dan sebagainya. Nah, ini saya sebutkan tadi di 2021 Anda kolaborasi, dan tadi juga Pak Kakanwil juga sudah menyebutkan bahwa di tahun 2022 kita akan ada program kolaborasi dengan Kemenak gitu. Ini adalah salah satu hal yang dilaksanakan dalam rangka memperluas impact-nya LPDP, memperluas kebermanfaatan adanya LPDP. Jadi kalau mandatnya LPDP itu adalah untuk degree S2 dan S3, kemudian kita menjalankan program kolaborasi dengan Kemendikbudristek, ini ada banyak sekali program yang bisa Bapak Ibu sekalian manfaatkan. Dari kampus Merdeka, dosen pendidik, guru pendidik, gitu ya, program vokasi, prestasi, beasiswa kebudayaan, dan sebagainya. Dan di tahun 2022 kita sudah menerima usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jumlahnya juga sangat banyak, nanti teman-teman bisa dimanfaatkan ketika nanti sudah mulai terbit kebijakan umumnya seperti apa, penerimaannya seperti apa. Ini adalah di tahun 2021. Tapi most of all tidak jauh berbeda. Jadi teman-teman ketika look up the requirement di LPDP, di Kemendikbudristek, itu nanti ketika teman-teman memenuhi persyaratan itu tinggal dipilah dan dipilih aja. Gitu. Mana yang kepake, mana yang nggak kepake. Tapi mostly hampir
sama. Dan ini adalah beasiswanya LPDP ya. Jadi LPDP itu time to time gitu ya. Perbaikan, kalau dulu mungkin dibukanya hanya umum, dokter spesialis gitu ya. Sekarang kita classify, ada program afirmasi, ada program targeted, ada program umum. Kalau afirmasi memang kita tujuannya adalah untuk membantu gitu ya, lebih dalam gitu ya, lebih tepat gitu ketika kita memberikan beasiswa untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus atau difabel, daerah afirmasi, prasejahtera, kemudian juga beasiswa santri. Teman-teman ini mungkin nanti bisa lihat syarat-syaratnya, untuk sekarang bisa lihat di website juga, nanti akan saya jelaskan overview, nanti kita lebih memperbanyak diskusi. Kemudian ada beasiswa targeted. Targeted ini memang tujuannya adalah untuk segmen-segmen tertentu gitu ya, contohnya adalah PNS dan Polri, kewirausahaan, termasuk beasiswa kader ulama. Ini untuk baru pertama kali di launching bersama Pak Imam Besar Masjid Istiqlal gitu ya, bersama Kementerian Agama pada saat itu. Kemudian ini ada beasiswa umum, beasiswa reguler, beasiswa perguruan tinggi utama dunia, dan juga untuk skema co-fundingnya LPDP. LPDP terkenal sebagai salah satu pemberi beasiswa yang very generous gitu. Kenapa? Karena ini beasiswanya itu end-to-end scholarship, fully funded scholarship gitu ya, dari awal teman-teman mendaftar sampai teman-teman graduate itu semua di cover sama LPDP. Besarannya pun disesuaikan dengan tempat teman-teman berkuliah. Jadi ketika teman-teman berkuliah di New York, kemudian sama di Boston, kemudian di mana itu kotanya berbeda. Teman-teman di London sama di Manchester sama di Edinburgh itu beda. Teman-teman mungkin di Sydney, di Melbourne itu beda. Jadi teman-teman di setiap wilayah itu berbeda, disesuaikan living allowance-nya sesuai dengan standarnya masing-masing. Kemudian untuk SPP itu sifatnya at cost, jadi semua besaran SPP mau sekian juta itu dibayarin sama LPDP sesuai dengan tagihan. Jadi ada buku, tesis disertasi, seminar internasional, dan sebagainya. Termasuk teman-teman yang tadi kami sebutkan berkebutuhan khusus gitu ya, ketika membutuhkan pendamping untuk menyelesaikan studinya itu juga dibiayai sama LPDP. Jadi jangan khawatir, insya Allah nanti Mas Fajar ini juga penerima beasiswa LPDP, jadi nanti bisa berdiskusi apakah cukup atau tidaknya. Nanti Mas Fajar juga bisa menyampaikan, dan teman-teman lain dari Mata Garuda gitu. Ini tahapan seleksi dan persyaratan beasiswa LPDP. Untuk tadi saya sampaikan ya, untuk 2022 itu masih dalam tahap penyusunan. Jadi teman-teman ini kalau mau dapat beasiswa ini harus rajin-rajin cari info ya. Karena kebanyakan orang itu gagal sebelum berjuang. Kenapa dia gagal sebelum berjuang? Karena mereka baru di persyaratan aja sudah gugur karena satu, biasanya tidak teliti dalam membaca persyaratan. Apakah kita eligible atau kita nggak eligible? Misalkan syarat requirement-nya untuk beasiswa X itu umurnya adalah 35 tahun untuk S2, 40 tahun untuk S3. Kita usia 37 tahun, kita daftar beasiswa S2, ya pasti nggak bisa. Jadi gagal sebelum berjuang. Gitu. Jadi untuk syarat-syarat yang sifatnya administratif, itu adalah syarat-syarat yang kita sebutnya black and white requirement. Jadi kalau hitam ya hitam, putih ya putih. Itu teman-teman harus patuhi. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa, oh saya nggak eligible di this kind of program, teman-teman look up to another program. Misalkan, oh ternyata saya nggak eligible untuk beasiswa umum. Oh ini ada syarat yang lebih rendah nih di afirmasi. Ya udah saya daftarnya afirmasi gitu. Oh ternyata saya PNS dan TNI Polri, saya tidak diperbolehkan mendaftarkan beasiswa ini misalkan. Oh saya gabung di Dikbud juga nggak boleh. Oh saya coba ambilnya di LPDP, apakah boleh gitu? Ternyata boleh misalkan. Ya udah saya ambilnya di LPDP. Gitu. Jadi kalau misalkan syarat-syarat administrasi itu harus dipenuhi, termasuk timeline untuk submission. Ya itu teman-teman harus penuhi. Nanti bisa dengan teman-teman narasumber lainnya ya. Kemudian ini tahapan seleksi beasiswa LPDP ini mattermost ya. Jadi kalau dulu mungkin Mas Fajar masih mengikuti wawancara itu sifatnya fisik gitu ya. Sifatnya kita tatap muka. Tapi seluruh proses beasiswa LPDP selama pandemi COVID-19 itu dilaksanakan full secara online. Submission untuk requirement, syarat-syaratnya itu diunggah secara online, seleksinya pun online, jadi teman-teman tidak perlu berpindah dari lokasinya. Dan karena ini mungkin di Kepri ya, Mata Garuda mungkin juga sudah punya ada kantor di Kanwil gitu ya, di tempatnya Kanwil.
dan sudah difasilitasi sama Pak Kanwil gitu, nanti bisa sekiranya memang ada masalah kendala internet, nanti mungkin bisa mohon izin sama Pak Kanwil gitu ya, Pak saya butuh internet untuk mengerjakan seleksi tes bakat skolastiknya LPDP gitu, seharusnya nanti juga bisa difasilitasi oleh LPDP, oleh Kanwil, Kementerian Keuangan di instansi vertikal setempat. Dan teman-teman semuanya, kami mohon izin untuk melanjutkan. Jadi teman-teman jangan ragu untuk melanjutkan pendidikannya karena LPDP sudah memfasilitasi ini untuk probisnya. Jadi teman-teman ketika seleksi, pendaftaran, seleksi administrasi, lolos, seleksi wawancara, ditetapkan sebagai penerima beasiswa LPDP, nanti teman-teman langsung bisa menjadi bagian LPDP. Nanti sebelum studi itu ada namanya persiapan keberangkatan. Kalau Mas Fajar ini PK berapa, Mas? Saya 103, Mas Ilo. PK 103 ya. Jadi PK-nya udah sekarang ini sudah sampai saat ini 170-an sedang ya? 179, Mas. Oh, udah 179, 170-an ya. 180. Betul. Dan nikmatnya PK kan teman-teman nanti bisa berjejaring dan sebagainya. Betul, Sampai betul. selesai nanti layanan Monef tinggal lulus itu dipantau sama LPDP. Jadi ini mungkin untuk syarat-syaratnya cukup banyak. Ini mostly nanti kita bisa diskusi saja ya Mas ya. Sepertinya ini untuk beasiswa regulernya LPDP, LOO ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan atau mungkin nanti dipandu sama Mas Fajar juga, beasiswa LPDP itu tidak harus menggunakan letter of acceptance ya. Jadi teman-teman belum punya LOA atau sudah diterima di kampus itu nggak apa-apa, kecuali untuk satu program beasiswa yaitu namanya beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Jadi teman-teman jangan ragu kalau belum punya surat diterima di kampus, tujuannya itu untuk mendaftarkan beasiswa LPDP, itu boleh ya, itu nggak masalah. Semua tidak ada persyaratan. Kalau teman-teman punya LOA itu lebih bagus. Lebih bagus karena apa? Nanti ada pertanyaan sama reviewer, kamu mau kemana, tujuannya apa, jadi kamu sudah tahu. Gitu. Ada beberapa orang yang memang belum tahu, itu jadinya mungkin ketika ditanya, dia memang belum jelas tujuannya kemana. Padahal itu ketika wawancara, itu menjadi salah satu penilaian yang ditanyakan oleh para pewawancara. Gitu ya. Ini TOEFL-nya macam-macam untuk beasiswa reguler dalam negeri maupun luar negeri gitu ya. Ada IELTS syaratnya 6, ada yang 6,5 gitu ya untuk doktor, atau juga ada juga yang 7 gitu. Ini untuk dalam negeri luar negeri nanti berbeda, syarat-syaratnya bisa dibaca. Ini tadi yang syarat untuk PTUD, LOA-nya wajib. Jadi teman-teman harus memiliki LOA dan ini daftar perguruan tinggi utama dunianya. Ini tahun 2021 ya, nanti kemungkinan tahun 2022 juga akan berubah. Jadi dipantau terus kebijakannya. Ini co-funding, LPDP juga ada beasiswa co-funding. Jadi teman-teman sekiranya memang mampu gitu ya, dari keluarga, ambil nanti beasiswa untuk kategori pendidikannya diambil sama teman-teman, kemudian LPDP akan biayain non education fee-nya, nanti kita ada kontraknya yang akan ditandatangani oleh penerima beasiswa dan juga LPDP. Seperti itu untuk afirmasi, termasuk kami sampaikan juga ini afirmasi ini syaratnya lebih rendah gitu ya. Kita kasih afirmasi bantuan gitu untuk teman-teman misalkan memang kesusahan dari segi akses untuk bisa dapat TOEFL, IPK, kemudian dari segi usia dan sebagainya gitu ya. Kita fasilitasi juga menggunakan Duolingo test dan sebagainya. Dan untuk afirmasi ini teman-teman dapat fasilitas pengayaan bahasa dari LPDP sebelum memulai studi. Jadi kalau teman-teman saat ini ambil Duolingo tes 65 gitu ya, belum bisa dapat kampus karena syarat bahasanya belum memenuhi, nanti akan dikasih pengayaan bahasa oleh LPDP, bisa di Jogja, bisa di UI, bisa di Bandung gitu ya. Nanti silahkan dipilih, termasuk living allowance-nya dibiayain sama LPDP. Jadi jangan takut 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Nanti akan dibantu sama LPDP. Ini daftar afirmasinya di tahun 2021 nanti juga akan berubah seiring dengan adanya, nanti kan ini yang menetapkan adalah Bappenas ya, jadi teman-teman nanti akan bisa melihat kira-kira daftarnya di tahun 2022 mana saja. Ini untuk teman-teman prasejahtera termasuk juga teman-teman yang alumni bidik misi itu bisa mendaftarkan beasiswa prasejahtera LPDP. Itu ini untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus. Kemudian ini untuk beasiswa santri, nanti dari Kemenak juga programnya juga akan sangat banyak, jadi nanti bisa dilihat di tahun 2022. Ini PNS TNI Polri, syarat-syaratnya, kewirausahaan. Nanti Mas Fajar mungkin bisa dibagian juga materinya dari kami untuk bisa dibaca-baca sama teman-teman. Ini untuk riset sedikit, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang hadir di sini, 160-an orang, jadi LPDP itu ada RISPRO.
gitu. Risk-Pro-nya ini untuk saat ini tahun 2022 mostly core-nya ada di BRIN, BBI dengan dananya dari LPDP. Kalau di LPDP sendiri ada risk pro kompetitif dan juga inisiatif, ini macam-macam, ada risk pro komersial, ada implementatif, ada risk pro invitasi, ini ada risk pro mandatory dan juga kolaborasi internasional. Hasil-hasilnya sudah ada banyak sekali, kita outputnya juga sudah sangat banyak, kemudian juga kita kalau teman-teman sudah tahu ada genose, kemudian ada vaksin merah putih dan sebagainya, itu didanai dari LPDP. Mungkin seperti itu, Mas. Jadi untuk selanjutnya nanti kita perbanyak aja diskusi, kemudian harapannya sih banyak pertanyaan ya. Jadi kita lebih mengalir untuk diskusinya, dan ini untuk korespondensi LPDP kalau teman-teman butuh bantuan, kita 24/7 serving teman-teman gitu. Terima kasih Mas Fajar.